Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Nurholiso dari program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu mantik, yaitu Qiyas Tamtsil dan Al-Burhan. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu Qiyas Tamtsil. Qiyas Tamtsil adalah menetapkan suatu hukum yang sifatnya juz'i pada juz'i yang lain karena adanya kesamaan antara keduanya. Nah, langsung saja kita ke contohnya, yaitu perasan anggur disamakan dengan khamr. Dalam hal ini keduanya sama, yaitu bisa memabukkan. Nah, khamr di sini merupakan juz'i pertama yang disebut dengan hukum asal. Nah, sedangkan perasan anggur yaitu juz'i kedua yang disebut dengan hukum cabang. Kenapa khamr ini disebut dengan hukum asal? Karena khamr ini sudah ada dalam Al-Quran dan hadis mengenai hukumnya, yaitu haram. Nah, jika hukum asalnya haram, maka hukum cabangnya juga haram. Jika hukum asalnya halal, maka hukum cabangnya juga halal. Nah, kenapa khamr ini bisa haram? Yaitu karena khamr ini memiliki sifat yang memabukkan. Jadi kesimpulannya adalah khamr dan perasan anggur ini sama, yaitu bisa memabukkan. Jadi itu merupakan contoh dari Qiyas Tamtsil. Selanjutnya adalah Al-Burhan. Al-Burhan adalah suatu pendapat atau argumen yang disusun dari beberapa muqaddimah atau muqaddimah yang dapat meyakinkan. Nah, contohnya adalah satu adalah bilangan ganjil dan dua adalah bilangan genap. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat yang sudah meyakinkan. Kenapa? Karena satu memang pada kenyataannya itu disebut dengan bilangan ganjil dan dua itu disebut dengan bilangan genap. Atau contoh lainnya adalah kucing memiliki 4 kaki dan ayam memiliki 2 kaki. Selanjutnya yaitu sesuatu yang meyakinkan. Nah, sesuatu yang meyakinkan ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, nadoriyat, yaitu berdasarkan pemikiran. Yang kedua, daruriyat, sesuatu yang sudah pasti. Nah, daruriyat ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, awaliyat. Yang kedua, mursyahadat. Yang ketiga, wujdaniyat. Yang keempat, mujarobat. Yang kelima, hadasiyat. Yang keenam, mutawatirat. Nah, selanjutnya yang pertama adalah nadoriyat atau berdasarkan pemikiran. Nah, nadoriyat itu qadiyah yang dimana akal memastikan atau meyakinkan atau membenarkan melalui renungan pemikiran. Nah, contohnya itu alam itu baru. Nah, di sini hukum barunya alam berdasarkan dengan penglihatan dan bukti-bukti yang ada atau bukti-bukti yang konkret. Nah, seperti misalnya kita berkata alam ini berubah. Nah, setiap yang berubah itu baru, pasti baru gitu. Nah, maka kesimpulan dari Qiyas ini yaitu keyakinan. Nah, karena keyakinan diambil dengan cara yang pasti, maka ketika ada susunan Qiyas seperti contoh pada natijah ini, itu disebut dengan burhan. Nah, selanjutnya itu yang kedua adalah daruriyat atau sesuatu yang sudah pasti. Nah, sesuatu yang sudah pasti ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu awaliyat. Nah, awaliyat itu adalah qadiyah yang dapat meyakinkan hanya dengan berpikir selintas. Nah, contohnya itu satu itu setengahnya dari 2. Nah, di sini udah jelas gitu, tanpa kita harus
mencari tahu lagi tentang kebenarannya, bahwa memang pada kenyataannya satu itu setengah dari dua, atau misalkan contoh lainnya semua lebih banyak dari sebagian. Nah, ini sudah jelas gitu contohnya tanpa kita harus cari tahu dulu kebenarannya. Nah, contoh tersebut juga merupakan contoh yang sudah pasti kebenarannya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu mursyahadat atau persaksian. Mursyahadat yaitu qodiyah yang dapat dicari dengan indera lahir. Indera lahir di sini yaitu panca indera kita. Contohnya gula itu manis. Nah, ketika kita ingin mengetahui apakah rasa dari gula itu memang manis atau tidak, maka fungsi dari indera lahir ini yaitu untuk mencari kebenaran hal tersebut gitu. Contoh lainnya misalkan kerikil itu kasar. Nah, ketika kita ingin mengetahui kerikil itu kasar, yang bisa merasakan kerikil itu kasar adalah kulit kita. Apakah kasar, apakah memang betul kasar atau tidak. Nah, itu merupakan fungsi dari indera lahir ini gitu. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, wujdaniyat. Wujdaniyat adalah qodiyah yang dapat dicari dengan indera batin. Kalau yang tadi itu dicarinya dengan indera lahir, nah yang ketiga ini dicari dengan indera batin. Nah, contohnya kayak takut itu menggetarkan. Nah, ketika kita merasa takut atau kita ingin mengetahui rasanya takut itu seperti apa, maka jiwa kita lah yang bisa mengetahui atau batin kita yang dapat merasakan hal tersebut. Nah, contoh lainnya adalah bahagia itu menyenangkan. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, mujarobat adalah qodiyah yang dipastikan oleh akal setelah adanya penyaksian yang berulang-ulang. Nah, contohnya itu daun sinumaki itu membuat mual. Nah, di sini penyaksian yang berulang-ulang itu maksudnya kayak adanya penelitian gitu, sebelumnya adanya uji coba. Nah, baru setelah adanya uji coba bahwa daun sinumaki itu membuat mual, maka akal lah yang bisa menerima hal itu gitu. Nah, contoh lainnya wortel mengandung vitamin A. Selanjutnya yaitu hadasiyat. Hadasiyat adalah qodiyah yang dipastikan oleh akal dengan dugaan yang kuat dalam jiwa dan berguna bagi ilmu pengetahuan. Nah, contohnya Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia. Nah, ketika kita menduga bahwa Sungai Nil ini kenyataannya memang sungai terpanjang di dunia, maka hal itu dapat berguna bagi pengetahuan kita, menambah pengetahuan kita tentang Sungai Nil tersebut, bahwa Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia. Yang terakhir yaitu mutawatirat. Mutawatirat yaitu qodiyah yang dipastikan oleh akal melalui berita dari beberapa orang yang dimana tidak mungkin mereka sepakat kedustaannya. Contohnya, Makkah itu berada di Hijaz. Nah, ketika kita ingin mengetahui apakah benar Makkah itu ada di Hijaz, maka akal memastikan kebenarannya baik melalui orang yang tinggal di sana atau orang yang sengaja memang datang ke sana. Nah, contoh lainnya adalah Mesir itu berada di Afrika. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata yang kurang berkenan. Hada wallahu yarana wa yarfaduna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.